Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil seminar penelitian saya dengan skema penelitian dosen pemula dengan judul Analisa Kualitas Dodol Ekstrak Buah Jontit Bacauria polyneura, di mana tim yang melaksanakan kegiatan penelitian ini terdiri dari 3 orang. Pertama, Ranggi Raimu Insan SPMSI sebagai ketua, saya sendiri, kemudian Diki Zulfikar MPD selaku anggota, yang ketiga Sari Mustika selaku anggota. Pendahuluan. Dodol merupakan salah satu produk makanan yang memiliki tekstur yang kenyal. Pada pembuatan dodol, itu salah satunya menggunakan bahan pewarna untuk mendapatkan penampilan dari dodol agar lebih menarik, di mana pewarna secara umum terdiri dari dua. Pertama adalah pewarna alami, dan yang kedua adalah pewarna sintetik. Namun, pewarna sintetik lebih disukai karena lebih ekonomis, praktis, dan sifat pewarnanya yang stabil dan seragam. Namun, masalahnya pada akhir-akhir ini, pewarna sintetik itu bersifat karsinogenik dan tidak memberikan nilai gizi bagi tubuh manusia, sehingga diperlukan salah satu bahan alami dalam rangka back to nature yang memiliki potensi sebagai pewarna alami, yaitu salah satunya adalah buah sijontia. Kenapa harus buah sijontia? Karena buah sijontia ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, buah sijontia memiliki rasa buah yang manis dengan sedikit asam. Yang kedua, buah ini berbuah sangat lebat dengan musim berbunga dan berbuah sepanjang tahun. Yang ketiga, buah ini banyak terdapat di daerah rawa dan pekarangan rumah masyarakat di Kabupaten 50 kota. Yang keempat, buah sejontia tidak dapat dimanfaatkan dengan baik dan hanya jatuh membusuk di sekitar pohon dan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik. Yang kelima, buah sejontia tersebut hanya dimakan begitu saja tanpa diolah menjadi produk pangan yang lebih komersil lagi. Yang ketujuh, dari segi kandungan gizi, buah sejontia ini memiliki kandungan fenol dan vitamin C, memiliki aktivitas antioksidan, serta kadar gula yang tinggi, dengan kisaran 18-24,5%. Kemudian, buah sejontia ini juga mengandung karotenoid yang menyebabkan warna orange merah, kuning, dan hijau pada buah dan sayuran yang berfungsi sebagai prekursor vitamin A, antioksidan, dan meningkatkan daya tahan tubuh manusia. Urgensi penelitian sesuai aturan pemerintah dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan dan lingkungan, yakni menggunakan pewarna alami dalam menghasilkan produk pangan. Maka penelitian ini penting untuk dilakukan. Kemudian, penting dilakukan juga agar dapat memberikan informasi yang lebih mengenai buah sejontia, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan buah sejontia ini sebagai pewarna alami maupun sebagai bahan tambahan pangan lainnya. Kemudian, penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk menciptakan dodol buah yang memiliki warna alami yang sangat menarik serta memiliki kandungan antioksidan dan berkualitas tinggi. Tujuan dan manfaat. Tujuannya yang pertama adalah untuk mengetahui variasi konsentrasi ekstrak buah sejontia yang terbaik. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menganalisis sifat organoleptik dari dodol ekstrak buah sejontia. Kemudian, manfaatnya yang pertama, itu sebagai pengalaman dalam melaksanakan penelitian pembuatan dodol dari ekstrak buah sejontia dan menambah wawasan ilmu tentang buah-buahan yang dapat dijadikan sebagai dodol bagi peneliti. Manfaat yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat umum bahwasanya buah sejontia ini mampu dimanfaatkan dalam pembuatan dodol. Yang ketiga, dalam rangka melaksanakan diversifikasi pangan. Olahan dodol dengan ekstrak buah sejontia meningkatkan nilai ekonomis dan pendapatan masyarakat terhadap buah sejontia ini.
Metode penelitian. Yang pertama mengenai tempat dan waktu. Tempat penelitian dilaksanakan di workshop tata boga jurusan ilmu kesejahteraan keluarga Universitas Negeri Padang untuk proses pembuatan dan uji organoleptik. Sedangkan untuk kandungan gizinya itu dilakukan di labor teknologi hasil pangan Universitas Andalas. Kemudian metode penelitian. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan menggunakan rancangan acak lengkap satu faktor. Perlakuan dalam penelitian ini adalah konsentrasi dari ekstrak bosjontia yang terlebih dahulu diukur dengan ukuran 200 gram, ditimbang dengan ukuran 200 gram, 300 gram, 400 gram, dan kontrol. Di mana kontrol pada penelitian ini itu tanpa menggunakan ekstrak bosjontia atau 0 gram. Parameter yang diamati pada penelitian ini adalah penilaian sensori dari dodol jontia, meliputi warna, bentuk, aroma, rasa, dan tekstur. Prosedur penelitiannya secara umum terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, tahapan persiapan alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian. Yang kedua, tahap pelaksanaan, baik dalam tahap pelaksanaan pembuatan produk maupun nanti pada saat pelaksanaan uji organo maupun dalam tahap pelaksanaan analisis data. Yang ketiga yaitu mengenai tahap pengujian uji organoleptik. Pengolahan dan analisis data. Data dianalisis dengan uji ANAVA untuk mengetahui perlakuan yang digunakan. Bila terdapat perbedaan yang nyata antar perlakuan, maka dilanjutkan dengan uji beda dan multiple rank test atau uji DMRT. Data diolah dengan menggunakan aplikasi Minitab dan SPSS serta Excel. Skor penilaian diberikan pada uji hedonik ini adalah 1 dengan arti sangat tidak suka, yang kedua angka 2 dengan artian tidak suka, angka ketiga kurang suka, angka keempat cukup suka, dan angka kelima sangat suka. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, yang pertama dari segi informasi karakter rasa. Berdasarkan uji hedonik, pada gambar pertama yang menjelaskan mengenai tingkat kesukaan panelis terhadap rasa dodol ekstrak buah sejontia, itu ternyata memiliki nilai tertinggi itu terdapat pada perlakuan K2 dengan nilai 4,2, sedangkan terendah terletak pada perlakuan K1 dengan nilai kesukaan 2,2. Ditambah lagi, berdasarkan hasil ANAVA menunjukkan perbedaan yang nyata. Sehingga pada gambar di samping, penulis lebih menyukai rasa dodol ekstrak bosjontia pada perlakuan K2. Pada perlakuan K2 ini artinya penambahan ekstrak bosjontia sebanyak 200 gram. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh kombinasi dan penambahan bahan makanan yang tepat, sehingga mengurangi rasa asam pada buah sejontia. Oleh karena itu, rasa yang dihasilkan pada dodol disukai oleh panelis. Hasil dan pembahasan yang kedua yaitu mengenai karakter warna. Karakter warna memiliki peranan yang sangat nyata untuk 3 hal, yaitu daya tarik, tanda pengenal, dan atribut mutu. Pada gambar kedua di samping, hasil rata-rata uji hedonik terhadap warna dodol ekstrak bosjontia itu berkisar antara 4,2 sampai 2,4 dengan rentangan antara sangat suka sampai kurang suka. Nilai tertinggi diperoleh pada ekstrak sejontia dengan perlakuan K2, yaitu dengan perlakuan dengan penambahan ekstrak bosjontia sebanyak 200 gram, sedangkan rata-rata terendah diperoleh pada perlakuan K1, artinya tidak penambahan ekstrak bosjontia sebanyak 0 gram. Atau bisa dibilang tidak menambahkan ekstrak bosjontia pada perlakuan K1 ini atau kontrol. Hal ini disebabkan adanya kandungan karotenoid dari bosjontia yang menyebabkan warna dodol yang banyak ditambah ekstrak bosjontia, warnanya akan lebih orange terang dan disukai penulis. Sedangkan yang sedikit ekstrak bosjontia, warna oranye pucat dan tidak disukai penulis. Informasi ketiga itu mengenai karakter tekstur. Tekstur merupakan tekanan yang dapat diamati dengan mulut pada waktu digigit, dikunyah, dan ditelan, ataupun diraba dengan jari.
Pada gambar ketiga ini, hasil kesukaan penulis tertinggi terletak pada perlakuan K2, dengan rata-rata tingkat kesukaan 4,2, dan terendah pada perlakuan K4 dengan rata-rata tingkat kesukaan 3,27. Ya, semakin tinggi penambahan ekstrak bosjontia, semakin rendah penilaian penulis, ya, karena tekstur yang dihasilkan oleh penambahan ekstrak bosjontia tersebut itu lebih banyak menghasilkan tekstur yang lembek, dan semakin sedikit ekstrak bosjontia yang ditambahkan, maka tekstur yang dihasilkan akan bagus. Kemudian hasil dan pembahasan mengenai karakter aroma. Aroma merupakan satu hal yang bersifat spesifik dari bahan akan lebih mudah diterima. Pada gambar 4 terlihat bahwasanya penulis lebih menyukai aroma ekstrak buah pada perlakuan K2 dan yang terendah pada perlakuan kontrol. Dodol dari ekstrak bosjontia yang dihasilkan memiliki nilai yang hampir sama terhadap hasil penilaian penulis. Ditambah lagi, berdasarkan hasil ANAFA, ekstrak bosjontia memberikan pengaruh yang tidak nyata. Hal ini kita dapat lihat dari sebaran data pada tingkat kesukaan penulis terhadap aroma dodol ekstrak bosjontia terhadap 4 perlakuan ini, di mana keempat perlakuan ini memiliki rata-rata yang hampir sama, baik perlakuan K1, K2, K3, dan K4 itu hampir di angka 3. Ya. Hal ini disebabkan oleh pengaruh karakter utama pada pengaromaan bosjontia itu sendiri tidak beraroma kuat, sehingga akan tetap memberikan aroma yang relatif sama. Kemudian hasil dan pembahasan dari karakter bentuk. Berdasarkan pada gambar 5, terlihat bahwasanya penulis lebih menyukai bentuk ekstrak bosjontia pada perlakuan K1. Permen dodol ekstrak bosjontia yang dihasilkan memiliki nilai yang hampir sama terhadap hasil penilaian penulis. Ditambah lagi, berdasarkan hasil ANAFA, ekstrak bosjontia memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap bentuk dodol ekstrak bosjontia. Bisa kita lihat juga di sini bahwasanya dari 4 perlakuan yang diteliti itu menunjukkan nilai yang hampir sama antara perlakuan 1, 2, 3, dan 4, yaitu hampir di angka keempat pada masing-masing perlakuan. Hal ini disebabkan karena pembentukan adonan pada cetakan dan proses pemotongannya dilakukan dengan baik dan rapi dan menggunakan alat bantu. Kesimpulan dan saran dari penelitian kali ini, yang pertama mengenai kesimpulan, penilaian penulis terhadap produk dodol dari ekstrak bosjontia memberikan pengaruh yang nyata pada warna dan rasa permen jeli. Kemudian memberikan pengaruh tidak nyata pada tekstur, bentuk, dan aroma. Perlakuan terbaik terdapat pada perlakuan dengan kode K2. Artinya, kode K2 itu adalah penambahan ekstrak bosjontia sebanyak 200 gram. Saran pada penelitian kali ini adalah gunakanlah ekstrak bosjontia yang sudah betul-betul masak dan sudah benar-benar kental agar dapat menghasilkan dodol yang kenyal dan memiliki rasa asam manis yang khas. Ini merupakan dokumentasi dari dodol ekstrak bosjontia. Ini merupakan dokumentasi dari panelis dodol ekstrak bosjontia. Di sini kami menggunakan panelis ahli, di mana kelima panelis ini merupakan orang-orang yang sudah sering berkecimpung di bidang tata boga dan memang keahlian di bidang tata boga. Kemudian untuk luaran, pada penelitian kami ini, luaran ada dua. Yang pertama adalah luaran wajib dan luaran tambahan. Untuk luaran wajib, itu kami memasukkan ke dalam proceeding seminar internasional dan sudah pada tahap review dan akan terbit. Kemudian untuk luaran tambahan, itu kami mengajukan haki, di mana yang kami hakikan adalah panduan dalam pembuatan dodol sejontia atau resep pembuatan dodol sejontia. Dan ini sertifikat hakinya sudah keluar. Jadi untuk luaran wajib dan luaran tambahan itu sudah terbit dan sudah kami masukkan ke dalam sistem di LP2M buktinya. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah dalam penyampaian. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.